Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua masih tetap sehat? Dan tentunya masih tetap semangat untuk beribadah di rumah. Nah, hari ini, hari Minggu ini, tanggal 5 April tahun 2020 adalah hari Minggu yang ketiga kali kita semua beribadah di rumah. Kalian di rumah beribadah dengan siapa? Kakak, adik, saudara, atau ada teman-teman yang kumpul dengan kalian? Atau kalian juga didampingi oleh ayah, ibu, atau ada utinya, ada kakungnya juga ya? Jadi meskipun kita beribadah di rumah, tapi pasti suasananya tetap menyenangkan. Seru kan, rame-rame ya? Nah, kalian masih ingat tidak? Hari Minggu yang lalu, apa coba? Pelajaran yang kita ambil dari ibadah Minggu. Siapa yang masih ingat? Ya, tentang bertanggung jawab. Nah, siapa yang melupakan tanggung jawabnya? Siapa yang bangunnya tadi nggak pakai rewel? Ada yang nangis dulu nggak? Ada yang males-malesan nggak? Semuanya pasti semangat ya. Atau jangan-jangan ini ibadahnya nggak pagi hari, tapi sore hari ya, karena sudah males-males tadi. Tapi tidak apa-apa ya, yang penting kita tetap beribadah pada Tuhan. Nah, kalau ibadah kali ini, apa yang beda ya? Coba lihat, di belakang ini ada daun palem. Mengingatkan kita pada apa ya? Kisah di Alkitab itu apa ya yang ceritanya kok ada daun palemnya? Wah, ada yang sudah bisa menebak? Atau ada yang belum? Nah, sebelum kita lanjutkan, kita nyanyi dulu biar semangat ya. Jadi pagi ini kita akan membangun ibadah, tapi kita awali dengan menyanyi. Nah, sudah disiapkan belum kidung rianya? Semuanya punya di rumah? Kalau yang nggak punya, tapi pasti hafal lagunya ya. Kita akan menyanyi dari kidung ria nomor 5. Semua sudah lebih semangat, semua bisa lagunya kan? Nah, karena itu sebelum kita lanjutkan dengan belajar dari Alkitab kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan membangun ibadah kami di Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan memberkati kami dan semua teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang semua pasti sudah menyiapkan Alkitab. Siapa yang tidak punya Alkitab? Pasti punya kan? Nah, sekarang semua yang sudah bisa membaca, kita akan buka Alkitab kita dari, tunggu dulu. Tadi kan ada clue-nya, ada petunjuknya. Kira-kira dari kitab apa yang akan kita baca pada Minggu pagi ini? Tadi petunjuk yang pertama adalah daun palem. Sudah bisa menebak belum? Kira-kira kita akan baca dari kitab mana? Kalau yang masih belum tahu, clue yang kedua atau petunjuk yang kedua adalah kata Hosana. Sudah tahu? Pasti sudah ada yang bilang, aku tahu. Tapi mungkin masih ada yang mikir-mikir ya.
Apa ya kaitannya palem sama kata hosana? Masih belum tahu? Nah, bagi yang belum tahu, masih ada petunjuk yang ketiga. Apa ini ya? Tuk tik tak tik tuk. Suara apa? Kuda, tapi ini kecil. Jadi kalau kuda yang kecil namanya keledai. Sudah ada yang tahu kan? Oh iya aku tahu. Nah, buat yang sudah tahu, sekarang akan kita cari. Dari kitab apa ya? Daun palem, hosana, dan keledai. Betul nggak tebakan kalian? Bagi yang belum tahu, nah sekarang kita buka Alkitab kita, ya, dari kitab Matius. Kitab Matius, sudah ketemu? Kitab Matius dari perjanjian apa? Ya, perjanjian baru. Pasal yang ke-21, dicari dulu. Sudah ketemu? Nah, kita akan baca dari ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Jadi bacaannya adalah dari kitab Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Amin. Nah, tadi sudah dibaca kan Alkitabnya? Coba sekarang masih ingat nggak ya cerita yang tadi, atau baca terus langsung lupa lagi? Nah, supaya tidak lupa, kita ingat-ingat. Coba yang sudah bisa kita cerita pelan-pelan bareng-bareng ya. Nah ini pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya pergi berjalan. Kemana? Kemana ya? Mereka mau pergi, mau menuju ke Yerusalem. Ya, mereka mau menuju ke Yerusalem. Mereka sampai di sebuah bukit dan Yerusalem sudah nampak dari kejauhan. Nah, makanya rumahnya masih kelihatan kecil-kecil kan? Karena dilihat dari tempat yang jauh. Nah, sampai di tempat itu, lalu Yesus berkata. Berkata apa? Tadi yang dalam Alkitab masih ingat? Ya, Yesus berkata pada muridnya supaya dicarikan seekor keledai. Yesus berkata sama siapa ya? Sama semua muridnya atau sama siapa? Kita lihat. Yesus ngomongnya sama siapa ya? Ternyata Yesus ngomongnya sama 2 orang muridnya. Ya, mereka mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Lalu setelah mendengar, apa yang dilakukan oleh mereka ya? Kalau kalian mendengar perintah, dilakukan enggak?
Ada yang entar-entar deh, nanti-nantilah. Tapi murid Yesus ini melaksanakan perintah Yesus. Nah, mereka pergi. Mereka murid yang patuh kan, lalu berjalan, mencari. Ketemu nggak ya? Aduh, tempatnya kok jauh. Wah, ternyata mereka menemukan keledai itu. Mudah nggak ya carinya ya? Wah, ternyata waktu mereka mencari harus seperti apa yang dikatakan Yesus. Wah, keledainya harus keledai betina, masih muda. Wah, nah mereka menemukan kan akhirnya. Nah, setelah ketemu, lalu dibawa kepada Yesus. Lalu mereka berjalan kembali menuju Yerusalem. Tapi kok ramai sekali ya? Suara apa itu? Suara apa? Ternyata banyak orang yang sudah melompat. Dan mereka berkata apa ya? Melompat dan sorak, Hosana, Hosana. Wah, banyak sekali. Suaranya ramai banget, Hosana. Ada yang kecil suaranya, Hosana. Wah, ada yang teriak keras, Hosana, Hosana. Waduh, mereka ini kenapa ya kok berteriak Hosana, Hosana? Wah, mereka ternyata menyambut Yesus. Wah, Yesus sudah sampai memasuki kota Yerusalem. Banyak orang-orang meletakkan pakaian di jalan. Juga ada daun-daun palem. Wah, ternyata Yesusnya datang ya. Yesus datang naik keledai. Hosana, Hosana. Bagi sang raja. Wah, ramai banget ya semua teriak Hosana. Lambaikan tangan di hadapannya, Hosana, Hosana, bagi sang raja. Wah, iya, semua orang bersorak-sorak, semuanya senang. Nah ini, mengapa mereka berteriak Hosana, Hosana? Oh, karena mereka tahu Yesus adalah juru selamat. Dan Hosana artinya apa sih sebenarnya? Hosana artinya adalah tolong selamatkan kami. Jadi kita semua tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Bagaimana tadi lagunya? Yesus datang naik keledai. Hosana, Hosana, bagi sang raja. Lambaikan tangan di hadapannya. Hosana, Hosana, bagi sang raja. Wah, ramai sekali di Yerusalem, semua orang berteriak Hosana, Hosana. Bawa daun palem, semua menyambut Yesus. Nah, semua Mas sudah jelaskan ceritanya hari ini. Ingat ya, jadi jangan lupa. Hari ini kita belajar tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nah, setelah kita mendengar cerita, kalau orang-orang Yerusalem mengasihi Yesus, kita pasti juga kan, kita akan berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Oleh karena itu, sekarang kita akan kumpulkan persembahan. Sudah disiapkan toh persembahannya? Nah, kalau biasanya kita masukkan ke kantong waktu kita ke gereja, sekarang kita kumpulkan dulu ya, kita siapkan di amplop. 2 minggu yang lalu kalian sudah mengumpulkan persembahan juga kan? Nah, sekarang digabung, dijadikan satu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ria nomor 72. Dan salibnya diberitakan.
hari ini setelah kita mendengarkan cerita tentang Yesus dielulukan di Yerusalem, apa yang akan kita lakukan untuk aktivitas kita hari ini? Nah, kita akan membuat daun palem. Bisa kan buatnya? Kalau yang nggak bisa, yang adik-adik masih kecil, bisa minta tolong kakaknya, atau ibunya, atau bapaknya. Nah, daunnya juga nggak harus gini kok. Boleh, nggak bisa, oh kita bisa bikin, kita cap pakai tangan kita, jari-jari kita bikin jadi seperti ini. Kalau nggak punya kertas yang hijau gimana? Oh boleh pakai warna lain yang kalian punya di rumah. Warnanya boleh macam-macam, terserah kalian, nggak harus hijau ya. Atau kalau pengen hijau tapi nggak punya, kita pakai kertas putih, lalu kalian beri warna. Pasti punya kan di rumah, pasti kalian punya alat warna, misalnya krayon, spidol, atau pensil warna. Nah, atau kalau nggak daunnya nggak begitu boleh nggak ya? Boleh. Daunnya besar begini boleh. Atau warnanya kuning boleh banget. Nah, lalu kita beri tulisan Hosana di tengahnya. Supaya kita ingat pelajaran hari ini, Hosana. Setelah itu, karena tadi Yesus sudah menyayangi kita juga harus sayang sama Yesus. Kita tuliskan apa ya yang kita lakukan ya. Kalau orang-orang di Yerusalem kan berteriak pakai bawa daun palem. Hosana, Hosana. Apakah kita juga harus teriak-teriak? Nah, enggak kan? Nah, sekarang di kertas ini yang sudah kita tulis Hosana di tengahnya, kalian boleh tulis sesuai keinginan kalian. Misalnya ya, kalau contoh di sini, bantu ibu. Wah, di rumah ini kita kan belajar di rumah kan, nggak sekolah ya. Banyak banget waktunya di rumah, kita tolong ibu. Apa yang mau kalian lakukan? Oh, aku bisanya baru sapu lantai. Boleh. Aku bisanya rapikan tempat tidur. Boleh. Aku mau rapikan semua mainan yang habis aku pakai. Boleh banget. Nah, terus apa lagi? Ini, menolong adik. Bagi yang punya adik, kalian bisa tolong adik. Kalau punya kakak, boleh juga dong kakak dibantu. Meskipun lebih besar, boleh juga dibantu. Kemudian ini ada berbagi makanan. Maksudnya bagaimana ya? Kalau misalnya kita beli makanannya pakai GoFood. Sekarang kan kalian pinter-pinter kan? Kadang-kadang aku nggak mau maam di rumah mau yang pakai GoFood. Kita bagi. Kalau kita mau makan satu, kita pesennya dua. Yang satu kita bagi untuk bapak yang mengantarkan makanan kita. Itu berbagi makanan. Atau kalau mau maem jangan rakus-rakus ya. Karena banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa maem seperti kita. Jadi maem itu secukupnya aja. Lalu ini mendoakan yang sakit. Nah, pasti anak-anak tahu kan sekarang ini kita, wah kok sering dengar ya kata Corona, COVID-19. Dan banyak orang yang sakit. Kita bantu dengan cara mendoakan mereka. Lalu yang terakhir ini apa ya? Oh, rajin baca firman Tuhan. Bagaimana? Apakah kita harus baca Alkitab kita yang besar ini setiap hari? Dari kitab Kejadian, besoknya Keluaran. Nah, caranya kita dibantu pakai buku renungan kita. Buku renungan, ya ini pasti kalian punya kan? Anak-anak GKJ pasti punya Pak Junior, ya kan? Yang belum punya, bilang sama ibunya, Bu, aku mau renungan harian. Isinya apa sih? Oh, isinya setiap hari kita ada firman-firman Tuhan di sini. Kita bisa belajar bagaimana sih jadi anak yang baik itu. Tuh kan, asik kan? Tuh, ada yang harus kita kerjakan di situ kegiatannya. Jadi lebih seru belajarnya. Tiap hari kok ganti-ganti ya isinya. Waduh. Nah, ada gambar-gambar yang menarik, asik kan? Nah, itu. Kalau kalian yang sudah agak lebih besar misalnya pengen apa ya Bu hosananya? Oh, doa, aku mau berdoa. Doa apa? Boleh misalnya doa untuk Indonesia. Kenapa sih Indonesia? Wah, supaya corona cepat berlalu. Kita bisa sekolah lagi, ayah ibu bisa bekerja seperti biasa lagi. Doanya macam-macam, boleh untuk adik, boleh untuk teman, apa saja boleh. Setelah itu kita letakkan daun-daun ini di tempat yang mudah terlihat atau sering kita lewati. Misalnya di meja belajar, boleh ditempel di pintu kamar. Jadi kalian selalu ingat mau berdoa, oh iya, aku kan harus mendoakan ayahku, aku harus mendoakan ibuku. Itu adalah cara
kita mengasihi Tuhan Yesus. Sudah bisa kan? Jadi habis ini kita akan rame-rame mengerjakan ini. Kalau aku sukanya gambar bagaimana? Boleh, kalian bisa bikin komik. Yang pintar gambar pasti gampang kan? Suka mewarna, suka menggambar. Wah, Yesus mengasihi kita. Apalagi nih ya, tadi waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Wah, orang-orang menyambut Yesus dengan gembira. Wah, mereka memakai daun palem ya, bersorak-sorak Hosana, Hosana. Wah, ini kan senang banget ya, Hosana. Jadi kalian bisa membuat aktivitas sesuai bakat, talenta, hobi kalian masing-masing. Bisa kan? Pasti bisa. Nah, sekarang kita sudah beribadah, sudah membaca firman, sudah menyanyi, mengumpulkan persembahan, juga sudah membuat aktivitas. Nah, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum doa penutup, kita akan bersama-sama menyanyi kembali. Apa coba? Kalian lagu yang bisa apa? Wah, banyak ya. Ternyata kalian pinter-pinter. Kalian pinter menyanyi dari lagu-lagu yang ada di Kidung Ria. Nah, supaya kita tetap sehat, semangat, kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat dari Kidung Ria nomor 73. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali berdoa, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk firman Tuhan, kami akan belajar untuk mengasihi Engkau dengan cara mengasihi orang tua kami, keluarga kami, adik, kakak, dan orang lain yang ada di sekitar kami. Bapa, kami juga berharap kiranya penyakit yang ada di Indonesia ini, virus yang saat ini sedang berkembang cepat selesai Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas dengan baik seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami, Engkau juga memberkati semua teman-teman kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk ibadah di hari Minggu pagi ini sudah selesai, tapi jangan lupa, minggu depan masih ada ibadah lagi. Siap-siap ya, jangan seperti hari ini yang masih males-males, aduh masih dingin, masih ngantuk. Harus Minggu pagi, minggu depan, bangun langsung semangat, mandi, pakai baju yang rapi, dan siap untuk beribadah. Sampai ketemu minggu depan.